Sya, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan aku gak akan pernah mencintai wanita lain selain kamu. Kita putus. Hai Sobat RFA. Balik lagi di Pojok RFA. Kali ini kita akan jangan dulu di-spill. Gimana kabar-kabar Sobat RFA dulu? Yang di belakang kamera gimana nih? Kabar kalian? Baik. Kok baik mulu ya? Tidak baik. Kenapa? Akang gimana Kang? Kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak ada yang nanyain kabar saya. Jahatnya. Ya udah deh, saya aja yang kasih tahu. Lagi tidak baik. Anjing. Curhat colongan. Lagi nggak baik kayak film yang mau kita bahas kali ini nih, nggak baik. Emang film apa? Film yang relate sama Gen Z pastinya. Apa cuma Gen Z aja yang ngalamin kayak gitu? Kan Kayaknya enggak juga ya. Iya, kayaknya ya semua orang tapi juga iya sih. sih. Iya kan? Gen milenium, Gen X udah berapa puluh tahun yang lalu yang ngalamin sekarang pasti Gen X. Iya. Atau mungkin Gen Alpha juga ngalamin? Pasti Hah? ngalamin Pasti ya? ya? Iya, pasti ngalamin. Enggak tahu juga sih Gen Alpha masih Kici. Masih kici. Pastinya kita akan bahas film yang seru mengenai Apa tuh? kisah seseorang Ya? yang agak sedih sih. Sedih. Iya, sedih menurut Ditinggal oleh kekasih. ditinggal sama Judulnya Putus Tapi Masih Cinta. wow. Aduh. Putus tapi masih cinta. Sutradaranya siapa? Kang Ence Bagus. Kang Ence Bagus. Ini bisa ditonton di mana nih? Di sunanis.id. Caranya nontonnya gimana? Cara nontonnya gini. Yo, sok dangukeun. Pertama, klik Google. Ketik sundanis.id. Sundanis titik ID-nya entong dot entong juga si Dea. Selanjutnya masuk ke Salajengna masuk ke sundanis.id. Masuk lewat akun Google. Oke, aya di tampilan medsos. Oh, medsosna ada. Terus tinggali Dihandap, bagian handap. Aya pang pojok kanana ikon film. Klik terus cari neangan. Terus pokoknya cari Putus Tapi Masih Cinta. Putus tapi masih cinta. Oke. Anjay, Putus Masih Cinta. Duh. Di sundanis.id ge loba film-film. Contohna, kamari urang tos ngabahas Denan. Tentang rasa. Terus ayeuna Putus Tapi Masih Cinta. Nah, terus di sana juga ada Sakral sama Pemburu Jackpot. Jadi orang enak kan bakal ngebahas film Putus Tapi Masih Cinta. Boleh. Ulah spoilernya. Iya, tong spoiler. Tapi ya ulah spoiler. Ulah spoiler. Tonton filmnya full di sundanis.id. Menurut Hani film ini nyampe nggak? Ya relate, kalau pasti relate Ya, relate ya, pasti relate. ya. Terus nyampe nggak pesennya? Nyampe sih. Nyampe, apalagi pas bagian scene. Boleh dijelasin? Boleh. Scene yang si cowok itu lagi main biliar. Ini awal-awalan sih scene-nya. Lagi main biliar sama dua temennya. Nggak lupa temennya namanya siapa, cuman yang satu pakai baju merah, yang satu pakai baju putih. Kalau nggak salah ya. Yang si baju merah itu tuh kayak ngasih negative thinking buat cowoknya. Bukan Amelia negatif Rosa, ya? bukan Bukan ya. Ada lagi cowok berdua. Oh, Yang main Indonesia. Iya, kayaknya Indonesia. iya.
pokoknya yang satu mah ngedukung si cowoknya biar minta maaf ke ceweknya, ke sini Meisha. Tapi yang satunya mah, kamu tuh udah bener kayak gini, syukur-syukur, tapi cowoknya tuh kurang ajar. Kamu udah import gini tapi udah masih diputusin gitu. Jadi ya itu relate sih menurut aku, dan ngerasa banget pasti lingkungan cowok-cowok gitu sih. Tapi kenapa harus putus, kan masih cinta? Kayaknya ego deh ya. Itu siapa tuh? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Kalau menurut aku mah ya. Soalnya dua-duanya sama-sama nanyain tapi nggak mau ngehubungin ya. Tapi sempat ada scene yang si Petranya ngehubungin si Meisha, tapi sama si Meisha-nya nggak diangkat gara-gara takut jatuh hati lagi. Tapi emang sebenarnya masih cinta mereka tuh ya? Iya. Nah, cuma egonya aja gitu ya. Terus dua-duanya itu sama-sama nanyain ke si Amelia Rosa. Nah, ini yang menarik ya, bahwa film ini diperankan oleh beberapa influencer ya. Ada Mamang Kuliner sebagai Petra, kemudian Amelia Rosa sebagai sahabatnya mereka, kemudian ada Deva yang jadi Meisha, terus ada Venunesia tadi, Venunesia, sama satunya lagi Perry Ardian ya, Bang Perry tukang makan tuh. Oh ya. Ya kalau iya, Perry kalau ya. nggak salah iya. Nah itu jadi punya nilai jual ya, film ini punya nilai jual dengan mengambil talent-talentnya dari influencer Kuningan yang lumayan sudah punya banyak followernya. Gitu. Jadi targetnya memang target untuk banyak ditonton ya, banyak ditonton oleh generasi muda, terutama mereka yang suka lihat TikTok dan lihat IG, karena pasti udah pada kenal semua tuh. Bener. Ada Mamang Kuliner ya, semuanya di kuliner semua kan? Iya, di kuliner semua. Mamang Kuliner ya pasti di kuliner, Amelia Rosa jadi di kuliner, Perry juga di kuliner. Nah, Indonesia di mana tuh? Oh, MC dia. MC. Oke, kayak gitu. Tapi Kang, kenapa ya mereka tuh putus padahal cintanya tuh masih ada? Ya, terus tadi udah kenapa? disebutin, Iya kan, kan, kenapa karena ego. egonya gede ya? Karena egonya ya itu tadi lah, bahwa manusia itu aduh, ada aku dan akunya aku. Jadi kadang-kadang akunya aku itu menjadi sebuah feel lain dari aku. Ngerti nggak deh? Ngerti. Akunya aku menjadi sebuah feel lain dari akunya aku. Jadi perang batin antara aku dengan akunya aku itu kadang dimenangkan oleh akunya aku. Si ego inilah namanya lah, biar nggak pusing ya. Yeah. Si akunya itu kita sebut ego aja. Ego. Karena memang sebetulnya ketika sebuah pacaran itu muncul, harus ada komitmen dulu kan, komitmen dulu. Terus kita juga harus ada praproduksinya nih. Praproduksinya. Iya, praproduksi, manajemen resiko dong. Benar. Kita harus ada manajemen resiko dalam sebuah pacaran pun. Kan kita tidak mungkin akan mengalami sesuatu hal yang indah terus. Maka di awal kita harus punya komitmen. Gimana kalau kita menghadapi ini? Gimana kalau misalkan kita mengalami kejenuhan, solusinya apa? Gimana kalau misalkan salah satu dari kita berdua berpaling, solusinya apa? Gimana kalau misalkan A, B, C, D dan yang lainnya? Itu sudah dipersiapkan dari sejak awal di praproduksi. Sehingga pada saat produksi tidak terjadi gitu. Kalaupun memang terjadi ya takdir lah takdir, gitu. ya. Ya ini ada sebuah tips-tips buat anak muda yang ingin mulai berkomitmen, anjay. Komitmen di awal penting ya. Iya, Komitmen di awal penting. Supaya ya sedikit Tapi memang si Meisha kayaknya udah terlalu banyak disakitin sama si Petra. iya, ya. benar. Soalnya kan dari awal aja si Petra atau si Meisha yang bilang pokoknya ya mengisyaratkan kalau ini tuh bukan putus yang pertama kalinya, berkali-kali gitu. Ya. Tapi dari segi sinematografi kamu ngelihat apa? Seperti apa nih film ini? Sinematografi. Ya, lumayan lah, bagus. Lumayan apa bagus? Bagus. Oh. Jadi gimana ya? Tengah ke atas gimana ya? Menengah ke atas. Bukan menengah ke atas, gimana ya? Bagus lah, tapi nggak terlalu yang wah, tapi lebih ke nyambung ceritanya sih kalau ya. Kan dari film itu kan kita bisa menilai dari cerita, dari visual dan dari cerita. Kemarin kan kita bikin konten kan bahwa kadang-kadang filmmaker mengedepankan visual tapi ceritanya lupa. Ada juga yang filmmaker yang mengedepankan cerita tapi visualnya lupa. Nah, ini Putus Tapi Masih Cinta ini kategori yang mana menurut kamu? Menurut aku
cerita. Tapi Yang menekankan ke cerita. yang menekankan ke cerita. Oke. Tapi kalau saya justru sebaliknya. Visual. Ya visualnya oke. Tapi di cerita masih agak flat ya. Flat karena konfliknya masih terlalu umum kah? Enggak umum, tipis. Masih terlalu tipis konfliknya itu. enggak. Justru saya ngerasain kebosanan ketika ngelihat adegan yang di biliar itu. Itu kelamaan banget kalau menurut saya. Itu kelamaan banget. Jadi memang adegan penting ya, cuma kenapa nggak diambil? Kecuali kalau misalkan di adegan biliar itu dia memutuskan untuk memilih si cewek biliar itu, mungkin akan, tapi kan durasinya akan nambah juga. Iya, nambah juga, nambah konflik kan. Nambah konflik lagi. Tapi kalau menurut saya agak sedikit kelamaan lah di situ. Kemudian ya kebimbangannya sudah bagus, terbangun dari awal, kebimbangan si Meisya, kebimbangan si Petra ketika mengenang kembali. Dan ini asik banget nih untuk menggambarkan kenangan-kenangannya, asik banget asik, itu. yang di motor. Yang di motor kita pokoknya visualisasi untuk menceritakan flashbacknya itu keren kalau menurut saya. Benar. Sesuatu yang baru kalau menurut saya, tidak seperti balik lagi gitu, gak seperti itu. Tapi dia menawarkan gaya atau style baru untuk flashback kayak gitu ya. Kemudian plot twist-nya juga asik, plot twist-nya asik banget ya, asik banget. Makanya nonton harus sampai akhir. Iya benar, harus sampai Karena kalau akhir. tidak sampai akhir nggak bakalan kerasa plot twist-nya. Nggak bakalan kerasa. Ya, jangan dibocorin. Yang di belakang kamera juga nggak tahu, belum nonton mereka. Belum nonton ya. Ciri. Tapi itu tadi dragging di awal lah kayak gitu ya. Jadi coba kalau di itu kan lagi konfliknya ditebelin lagi. Tapi saya pernah ngobrol sama Kang Ce ya. Gue pun nggak punya pesan apa-apa sih yang disampaikan. Yang penting gue bikin cerita gitu aja kayak gitu ya. Dan ya memang itulah ceritanya memang nyampe banget. Apalagi terutama buat orang-orang yang pernah merasa yang relate dengan kejadian ini, pasti bakal nyampe banget. Atau yang lagi merasakan. Kayak gitu. Mungkin di sini ada yang lagi merasakan. Cik, di mana tuh? Dea, halo. Halo. Kamu masih cinta sama siapa, Dea? Evan. Disebutin Evan. Evan apa Dika? Si Dika masuk. Yang 7 tahun? Dika, Pak. Oh, Dika, kasihan banget tunggu 7 tahun, gue masih cinta 7 tahun. Sabar ya, nanti tersampaikan pesannya lewat podcast ini. Dika, dia masih cinta sama kamu, Dika. Dika 7 tahun berarti masih SD dong dulu. Iya, dari masih SD. Astagfirullahaladzim. Kelas 5. Pernah cerita kelas 5 SD. Kelas 5 SD tahu apa masalah cinta. Tapi sampai sekarang rasanya tuh ya ampun. Astagfirullahaladzim. Barudak zaman ayeuna. Tapi orang ke budak zaman ayeuna. Kayak gitu. Kamu belum pada nonton ya? Putus Masih Cinta. Nonton pas di Arion. Nonton pas di Arion. Tapi pasti nggak fokus lah. Nggak fokus. Nggak fokus pastinya. Kayak gitu. Terus lagi, ini scene yang paling mengesankan buat saya. Adegan awal ketika Meisya nangis tidak berdarah. Itu asli diem. Tapi air matanya ngembeng kayak gitu ya. Bener-bener yang ngembang tapi nggak keluar gitu. Iya, itu keren banget kalau menurut saya. Actingnya Meisya. Deva ya. Actingnya Deva itu keren banget. Kerasa ya? Kerasa banget gitu. Sama yang ending itu. Yang ending itu. Yang ending bikin salpok, bukan salpok, kayak shock. Ada cameo lah, ada cameo di situ. Terus yang ada scene penguin. Oh ya, penguin. Oke, gitu. Itu gimana? Itu kalau ya nggak masalah sih. Oke, keren banget, keren itu penguin ya. Gambarnya. Dan itu konsisten, sampai ketika dia bertemu lagi. Jadi sebuah simbol kesetiaan. Penguinnya. Iya, sebuah simbol kesetiaan. Terus gimana yang Akang rasain pas nonton film ini tuh? Ya tadi ya saya slow facing ataupun ya slow facing. Jadi
lambat banget gitu. Ini teh masalahnya cuma itu, tapi lambat banget. Mungkin karena memang saya selalu sukanya yang memang Cepat gitu ya. Apa namanya, konflik yang tajam, kemudian merobek-robek rasa dan lain-lain. Ini masalah satu, tapi aduh ketemu sama Amelia Rosa beberapa kali, kemudian Petranya ketemu sama si Vanessa nggak beberapa kali, cuma sekali, cuma lama banget di situ. Itu cuma ya terobati dengan endingnya. Terobati dengan endingnya. Yang plot twist banget itu ya. Gitu ya. Terus apa namanya? Ini tuh si Meisha sama si Petra ini mengedepankan logika apa perasaan menurut Akang? Kalau kita sudah berkali-kali ya putus nyambung, mungkin larinya sudah ke logika. Iya, benar-benar. Ke logika, bukan lagi rasa. Kalau putusnya lebih dari 3 kali ya, tapi kalau putusnya 1 kali mungkin itu masih rasa. Tapi kalau putus nyambung gitu udah main logika aja lo. Gue baru gini aja baru pacaran udah nggak kayak gini, apalagi nanti kalau udah menikah, married kayak gitu, ya kan? Iya. Tapi menurut Akang kalau misalnya kita berpacaran itu kita harus mendahulukan akal, logika atau perasaan. 50-50, 50-50. Ya, 50-50. Apakah Akang kalau misalnya disakiti berkali-kali kayak si Meisha sama si Petra ini akan melakukan hal yang sama? Iya pasti. Putus gitu. Karena kita gini kan, apapun itu hubungannya, kita cari apa? Cari nyaman. Betul nggak? Betul. Kalau udah nyaman ngapain dipertahankan? Bener nggak? Bener kan? Kalau udah nggak nyaman ngapain dipertahankan? Kalau nggak nyaman ngapain dipertahankan? Pusing-pusing sorangan. Bener bisa. Ya kan? Bener. Gitu loh. Kan pacaran itu kan buat nyari kenyamanan. Iya. Kita pengen diperhatikan. Tetap pengen saling diperhatikan. Tapi kalau sudah saling menyakiti, apa yang harus dipertahankan, harus dipertahankan. Gitu. Hati kita udah nggak nyaman, hati kita sedih terus, kepala kita pusing, ngapain stres? Ya udah. Pacaran saja sama saya. Itu yang di belakang kamera benar-benar terus apalagi relate tuh sama kata-kata yang tadi tuh. Aduh, yuk aja gitu. Terus ngapain masih dipertahankan? Mending putus kayak saya. Aduh, aku nggak ngerti pada ngomongin apa ini. Ada cerita apa nih di balik kru ini ya? Tapi yang menurut Akang nih kan di scene akhir ya, apa si Meisha itu masih punya perasaan yang besar banget ke si Petra nih? Kalau dilihat dari pas pertemuan pertama kali setelah berpisah, ya, dia masih nyimpan bonekanya. Oh iya, si Meisha-nya ya? Si Meisha masih menyimpan bonekanya. Ya dia masih menyimpan kenangan bersama si Petra. Gitu. Tapi itu cukup satu gambar itu sudah ngejelasin. Yang boneka penguin. Tapi pas di scene itu si Meisha tuh kelihatan masih pengen berkomunikasi sama si Petra, tapi gara-gara kenapa ya gitu, jadi dia tuh kabur. Ya wajar lah, udah puluhan atau beberapa waktu sekian lama kemudian ketemu lagi, pasti bakal kikuk lagi. Shock gitu. Nggak shock sih sebetulnya. Kayak canggung kah? Canggung gitu, canggung. Aduh, ketemu. Coba deh rasain gimana rasanya ketemu mantan gitu ya. Ya, yang masih ada rasa loh. Kalau mantan yang nggak punya rasa ya biasa aja. Iya sih, biasa aja. Kalau yang ketemu mantan yang masih punya rasa, pasti akan ada rasa canggung. Gimana deh? Gitu. Gimana rasanya deh? Gimana rasanya dia 7 tahun nggak ketemu sama si Dika, terus tiba-tiba harus dipertemukan. Gimana? Dia masih punya rasa, si Dikanya sih nggak tahu ya. Gimana ya? Kok merah wajahnya? Ini aja kan nangis. Tapi apakah benar Kang kalau masa lalu itu punya tempat tersendiri di dalam hati? Aduh. Tergantung ya, tergantung orangnya. Ada beberapa orang yang mengartikan bahwa masa lalu itu adalah masa yang belum bisa kita buktikan dan mungkin suatu saat bisa kita buktikan. Itu ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang menganggap bahwa masa lalu itu bukan kenangan kayak yang bagaimana dia lokil masa lalu itu itu film lain, itu film lain. Ya,
Artinya masa lalu jadikanlah sebuah episode terindah dalam kehidupan kita. Episode yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, dan ingat kita masih punya episode-episode lainnya yang harus kita jalanin kayak gitu. Apakah setuju dengan kata mantan terindah? Kalau belum apa ya, kalau belum terikat dengan apapun ya wajar aja, sah aja. Tapi kalau lu udah terikat dengan sesuatu hubungan yang baru, udah nggak wajar. Karena mereka ya dia masih memikirkan masa lalu, sedangkan dia udah punya pasangan yang sekarang. Ya misalkan contoh ya, dia masih menganggap Dika adalah mantan terindahnya, sementara Dika udah nikah. Udah nggak wajar. Iya, udah nggak wajar ya, nggak wajar. Oh, itu jadi mantan ya, mengagumi dalam dia. Kita sama ini mah ya. contoh, ini mah sekedar contoh aja gitu ya. Contoh aja ini mah gitu. Kita jadikan kisah hidup dia sebagai contoh. Gitu. Gimana? Apakah ada perubahan ketika seseorang tadinya kan lagi berbunga-bunga, terus tiba-tiba putus, padahal masih cinta, dia itu berubah sifatnya ya, Kang? Gimana? Gini. Misalnya yang lebih spesifik pertanyaannya. Spesifik. Dia itu tadinya ada perubahan dari sikap seseorang. Ada perubahan dari sikap seseorang. Dia berubah karena sikap seseorang. Enggak, dia berubah karena dia putus. Tapi karena ada masih cinta, itu sikap sehari-harinya sama after dia putus itu bakal beda, Kang. Oh gitu? Beda nggak? Maksudnya nanya? Nggak nanya? Oh ya, nggak tahu ya. Beda nggak, Kang? Gitu. Saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah diputusin. Aduh, istrinya mutusin. Putusin? Enggak, saya nggak pernah diputusin dan nggak pernah mutusin. Pernah kan? Aduh, nggak tahu ya. Ya, apa ya? Betul, saya tidak pernah memutuskan. Udah kita putus. Lawang hubungan aja enggak. Ya, hubungan aja enggak gimana mau ada judul putus kan gitu. Bener-bener. Karena saya nggak bisa menjelaskan karena hubungan saya semuanya HTS. Oh. Baru sekarang. Waktu masih muda ya. Waktu masih muda ya. Sekarang kan udah masih muda juga. Anjay. Apa makna di film Putus Tapi Masih Cinta ini menurut aku? Jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Kalau memang masih punya rasa ya coba aja dulu, pertahankan dulu gitu. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menghilangkan sebuah kenangan gitu. Tapi kalau kita ingin menghilangkan kenangan, maka jangan pernah ingat sesuatu yang indah. Tapi ingatlah hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan kamu dengannya. Anjay, kata-kata hari ini teman. Anjay. Naon tadi tuh orang ngomong mana? Kayaknya yang ngomong naon tadi. Ya, orang ketika putus kan ya, yang bikin sakit dan nyesek itu kan adalah ketika membayangkan sesuatu yang indah. Aduh, Harita orang jalan bareng duaan dia. Nah, motor pelukan. Orang dia Harita mah saling nyiaran kutu gitu kan. Sedih kan. Jadi sedih kan. Gimana mau move on? Iya, gimana mau move on kalau yang diingatnya hanya kenangan indah. Kenangan indah. Kalau memang mau move on, mau melupakan, ya ingatlah hal-hal yang paling menyakitkan. Yang bikin kamu itu apa ya? Gak mau lagi ngerasa sakit. Ya wis, jangan sampai kita ngingetin dia lagi. Gitu. Kan ada kata-kata yang semakin aku mengingatmu, semakin aku tidak bisa lepas darimu. Atuh ulah diingat. Ami bisa ngelepas Pak, ulah diingat. Tah deh, ulah diingat. Dek, ulah diingat, Dek. Jangan misi ini mah tuh putus tapi masih cinta. Putusnya doang, masih cintanya mah enggak aja. Sekarang marah nih. Oke, Kang, rating Akang buat film ini berapa? Saya ngasih 7. Kenapa? Karena saya senang cerita yang itu ya, cerita yang berdinamika gitu ya. Naik turun. Itu tadi kenapa ya, agak terganggu dengan beberapa adegan yang menjenuhkan buat saya gitu. Oke. Kalau aku ngasih rating 7,9 lah. 7,9. Oke.
Mantap, karena apa ya? Aku ngelihatnya dari sisi cerita Relate sih, ya, dari relate relate-nya ya gitu. Aku lihatnya dari relate-nya, meskipun aku nggak mengalami, tapi masuk gitu ke hati. Anjay. Nggak mengalami. Enggak. Nggak mengalami. Si Janupin keluar ke nyawa gitu. Jadi betul. Oke Kak, apakah film Putus Masih Cinta ini apa namanya rekomendasi banget buat ditonton? Oh ya, recommended udah film-film di Tsunadis itu harus ditonton. Oh iya, harus ditonton. Harus ditonton. Sayang banget kalau nggak nonton, apalagi ini adalah sutradaranya adalah Ence Bagus. Iya. Jadi Ence Bagus ini adalah seorang aktor ya dari Kuningan yang wajahnya hampir ada di semua film. Gitu. Hampir ada di semua film ya. Sebagai benang biru penyambung film-film Indonesia Kang Ence Bagus itu. Kayak gitu. Ya film terbarunya yang sekarang lagi tayang itu ada Santet. Ya, bareng sama Ajis Gagap sama Adi Bing Slamet tuh, yang trio Hansipnya ya. Ada banyak lagi film-film beliau yang bakal rilis kayak gitu. Oke. Pesan buat sobat-sobat RFA nih yang lagi mengalami putus tapi masih cinta ini gimana Kang? Kalau kamu sudah putus tapi masih cinta, ya kenapa atuh harus putus gitu kan? Kenapa harus putus kalau memang masih cinta? Ya sudah, jalanin lagi aja kalau memang dianya masih mau. Nah, kecuali kalau misalkan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bertepuk sebelah tangan. Orang bogoh itu anggar teu bogoh gitunya. Orang masih kena bogoh itu nages pindah boga ka bogoh lain. Mundur we gitu mah. Gitu. Aduh. Ya. Udah sampai menyakiti diri sendiri gitu karena cinta. Karena cinta itu harus bisa mendamaikan hati. Bukan untuk menyakiti Bukan hati. untuk menyakitkan diri sendiri gitu. Oke. Nah, boga ka batur tapi nyeri. Aduh. Ya, Tuh dek. Ekna boga ka batur tapi nyeri dek. Ekna. Move on deh. ya rek ditutup wah. Ditutup, oh iya tadi tutup. Sobat-sobat RFA, terima kasih telah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian itu tidak bosan dengan saya yang cerewet ini. Minggu depan kita bakal ngebahas apa nih? Film apa? Sakral atau mau pemburu jackpot? Sakral deh. Sakral. Oke. Kita bakal ngebahas film Sakral yang, nah sebelum itu kalian harus nonton dulu filmnya Di Sundanis.id. Oke. Biar nanti Minggu depan kalian bisa langsung nonton podcastnya di sini di Rumah Film Apa nih? Jangan lupa like, comment dan subscribe di sini. Treng ting tung. Kemudian ada IG-nya, ting tung. Kemudian ada TikTok-nya. Ting ting tung. Kalau mau misalkan kirim-kirim sesuatu lewat Dana aja. Ting ting tung. Oke, Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Pojok minggu RFA minggu depan. Ya. Pojok RFA minggu depan. Pojok RFA minggu depan. Pojok RFA minggu depan. Pojok RFA minggu depan.